Di balik layar jaringan internet dan sinyal yang kamu nikmati setiap hari, ada sosok-sosok pekerja yang tak terlihat. Mereka bukan artis, bukan influencer, tapi mereka berperan penting dalam hidup kita. Ini kisah tentang Adam, seorang driver drive tes sinyal yang bukan hanya pandai menyetir, tapi juga pintar bersosial media. Kisahnya tak biasa, tentang cinta, karir, dan harga diri yang tak bisa ditukar. Adam bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi besar. Tugasnya mengantar engineer ke lokasi-lokasi terpencil di seluruh Indonesia untuk mengetes kekuatan sinyal operator seluler. Hidupnya sederhana, tapi penuh semangat. Di sela-sela kesibukannya, Adam aktif di komunitas online terbesar di Indonesia. Di sanalah ia mengenal Tini, anggota baru, anak rantau dari Sumatera Barat. Kamu anggota baru ya? Iya, Kak. Sama seperti dirinya. Bedanya, Tini adalah seorang sarjana teknik sipil dan bekerja di perusahaan kontraktor di Jakarta. Pertemuan mereka di kopdar komunitas berubah jadi percakapan, dan percakapan itu berubah jadi hubungan. Dua tahun berlalu, Adam bukan lagi sekedar driver. Ia dipercaya menjadi engineer drive tes sinyal. Kenaikan jabatan yang ia raih dengan kerja keras. Udah 2 tahun kita pacaran. Kapan kamu mau ketemu orang tuaku di Solok? Iya, aku mau ketemu orang tua kamu. Tapi aku gak ada uang buat ke Solok lebaran ini. Tapi saat karir Adam naik, Tini menagih janji. Ia ingin Adam datang ke Solok, menemui orang tuanya, sebagai bentuk keseriusan. Adam ingin, tapi gajinya tak cukup untuk pulang ke kampung. Biaya perjalanan, uang tangan ke calon mertua, dan semua persiapan lain terlalu berat. Ia pun berdoa, "Ya Allah, beri aku jalan keluar." Sampai suatu hari, telepon berdering dari HRD. Halo Dam, maaf ya, kamu udah gak kerja di sini lagi. Sebelum jam 4 ke kantor ya, ada surat buat kamu. Dengan perasaan campur aduk, Adam datang ke kantor. Di ruang HRD jawaban tak terduga menantinya. Maaf ya Dam, itu cuma prank. Kamu gak dipecat, kita pindahin kamu ke Padang. Ada proyek besar di Sumatera. Gaji kamu bakal naik 3 kali lipat. Wajah Adam langsung berseri saat mendengar penjelasan dari HRD. Ternyata hanya butuh waktu 3 minggu sebelum Lebaran. Dia sudah akan dipindahkan ke Padang. Tanpa banyak pikir, Adam langsung menyambut kontrak baru yang disodorkan kepadanya. Dengan semangat penuh harap, ia menandatangani lembaran itu satu persatu. Saat keluar dari ruangan HRD, senyumnya tak bisa disembunyikan. Doa yang selama ini ia panjatkan akhirnya terkabul. Ia akan pulang kampung, bertemu calon mertua, berkumpul lagi dengan saudara-saudara yang sudah lama tak bersua. Dan yang lebih tak disangka, gajinya naik. Bukan sedikit, 3 kali lipat. Hari yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tiba. Sejak subuh, Adam sudah terbangun. Dengan semangat yang sulit dijelaskan, ia mulai mengemas barang-barangnya satu persatu. Tak ada rasa lelah, hanya ada harapan. Pagi itu, langit tampak cerah seolah ikut merestui langkahnya. Setelah semua siap, ia menatap sejenak kamar kos yang akan ia tinggalkan. Menarik napas dalam, lalu keluar menuju taksi yang sudah menunggu. Tujuannya satu, bandara. Tapi dalam hatinya, jauh lebih dalam, ia tahu, ia sedang menuju pulang, menuju masa depan.
Hari-hari baru Adam dimulai di tanah kelahirannya, Padang. Kini ia resmi bertugas sebagai engineer drive test sinyal. Pekerjaannya membawanya ke berbagai sudut Sumatera Barat. Dari jalanan berlumpur hingga tikungan curam yang sepi. Kadang ia statik di tepi Danau Singkarak, menyetel alat dengan tenang, sambil ditemani embusan angin danau yang sejuk. Di lain waktu, ia berdiri gagah di depan rumah Gadang, mengukur sinyal di antara sejarah dan budaya Minang yang megah. Pernah juga ia jadi rigger, memanjat tower tinggi demi melihat panorama dari ketinggian, mengambil data, sekaligus mengabadikan pemandangan yang tak ternilai. Mobil kerjanya menyusuri pesisir barat, diiringi gemuruh ombak dari sisi kiri dan hijau perbukitan dari kanan. Ia menikmati semuanya, karena di balik pekerjaan ini ada kebebasan dan kepuasan. Menyatu dengan alam, bekerja sambil menjelajah. Setelah 15 hari menyusuri jalanan Sumatera Barat, sebagai engineer drive test sinyal, Lebaran pun tiba. Adam pulang kampung ke Pariaman, ke rumah ibunya, tempat di mana ia lahir dan dibesarkan. Suasana kampung menyambutnya hangat, ia kembali menjadi anak rantau yang ditunggu, peluk cium sang ibu, tawa bersama saudara, dan cengkerama hangat dengan teman-teman masa kecil membuat lebarannya kali ini terasa istimewa. Namun, ada satu hal yang juga dinantinya, bertemu calon mertua. Hari yang dinanti pun datang. Kali ini Adam tak sendiri. Ia mengajak Ricky, sahabat sekaligus rekan satu komunitasnya, menemaninya ke Kabupaten Solok. Mereka berdua menaklukkan jalan legendaris Si Tinjau Lauk. Tikungan curam dan tanjakan terjal tak membuat mereka gentar, meski hati Adam tak bisa tenang. Setibanya di rumah Tini, mobil diparkir rapi di halaman. Tini menyambut mereka dengan senyum manis dari balik pintu rumahnya. Adam dan Ricky dipersilahkan masuk, duduk di ruang tamu, mengobrol hangat ditemani Tini. Sementara itu, Ibunda Tini tampak sibuk menjahit di ruangan sebelah, belum juga bergabung. Beberapa saat kemudian, Ricky pamit sebentar, keluar mengambil handphonenya yang tertinggal di mobil. Hampir 1 jam berlalu, barulah Ibunda Tini keluar menemui mereka. Dengan sopan, Tini memperkenalkan Adam kepada ibunya. Adam menyapa dengan senyum, namun di dadanya terselip rasa ragu. Entah karena momen perkenalan yang terlalu singkat, atau karena ia merasa tak sepenuhnya diterima. Pertemuan pun selesai. Di perjalanan pulang, Ricky memperhatikan gelagat Adam yang tampak murung. Tapi ia memilih diam, tak ingin bertanya terlalu dalam. Ia hanya menghibur temannya itu dengan candaan-candaan ringan. Sementara Adam menatap jalanan yang sunyi, mencoba memahami perasaannya sendiri. Kadang ekspektasi tidak sesuai realita, bro. Beberapa hari setelah pertemuan di rumah Tini, suasana hati Adam masih diliputi kegelisahan. Ia mencoba menepis rasa tidak nyaman itu, tapi di sisi lain hatinya terus bertanya, kenapa aku merasa seperti tidak diharapkan? Namun, semuanya pecah saat percakapan mereka di telepon malam itu. Kamu itu gimana sih, Dam? Datang ke rumah orang malah langsung duduk aja. Nggak sopan. Masa nggak langsung salaman sama ibu? Tin, aku datang sebagai tamu. Bukankah seharusnya tuan rumah yang menyambut? Bukan maksudku untuk tidak sopan. Tapi ibumu kelihatan sibuk, menjahit, jadi aku menunggu dengan sopan. Tapi tetap aja kamu harusnya punya inisiatif. Itu kan ibu aku, Dam. Kamu kayak nggak ada niat baik. Jujur aku malu. Kalau kebaikan dinilai dari siapa yang lebih dulu menyapa, mungkin aku tak pantas, Tin. Tapi aku juga manusia. Aku punya harga diri. Saya berdoa semoga kamu bertemu dengan seseorang yang bisa memahami sudut pandangmu. Terima kasih sudah menjadi bagian dari cerita hidupku. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Kalau videonya rame, kita lanjut part 2.